Dusun Kisik, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Pagi itu digegerkan dengan kejadian yang sungguh membuat warganya panik. Kepanikan terjadi dikarenakan saat itu warga melihat seorang pria sekira umur 49 tahun berteriak minta tolong sambil melajukan sepeda motornya, dan salah satu tangannya memegangi perut bagian kirinya. Nampaknya ada sebuah pisau yang tertancap di perutnya saat itu. Kepanikan makin terjadi ketika ia sampai di depan pagar rumahnya. Ia kemudian menjatuhkan sepeda motornya dan secara perlahan mencabut pisaunya yang tertancap tersebut. Seketika pria itu tumbang. Sang anak yang sempat melihat pelaku kemudian mengejarnya. Namun ternyata pelaku lebih dulu kabur dan kemudian ia pun menghilang. Segera keluarga korban penusukan itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pustik Sabara Porong untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. 3 jam menjalani perawatan, akhirnya korban menghembuskan nafas terakhirnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa kejadian tersebut bisa terjadi di tengah pemukiman yang cukup padat? Kenapa pelaku penusukan bisa lolos dan tanpa ada yang mengetahui kemana ia pergi? Dan siapa pelaku? Serta siapa korban? Di dalam video ini, kita akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 19 tahun kepada seorang pria yang berusia 49 tahun. Yang motif dari kasus ini sendiri adalah dendam. Dendam akibat perlakuan korban yang pernah meruda paksa almarhumah sang ibu pelaku. Pria ini bernama Muhammad Maulud Rianto. Pria kelahiran Pasuruan 13 Juni tahun 2001 ini tinggal di Desa Kisik, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Rianto tumbuh menjadi pemuda yang membawa sebuah kenangan pahit masa kecil. Sebuah kenangan yang belum tentu saya atau kalian bisa tahan dan kuat menghadapi cobaan berat itu. Rianto menjadi yatim ketika ia masih duduk di bangku SD. Selain itu, ia juga tumbuh tanpa kasih sayang dari sang ayah. Ayah Rianto menderita gangguan jiwa. Anak sekecil itu tumbuh dengan tanpa adanya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Berat. Dari semua memori buruk yang pernah ia alami, ada satu memori yang tidak pernah akan ia lupa. Hal ini sangat membekas di lubuk hatinya yang paling dalam. Sang ibu yang bernama almarhumah Ibu Rianti pada tahun 2009 pernah menjadi korban ruda paksa dari seorang pria yang bernama Yasin Fadilah. Ia merupakan orang yang tinggal di desa yang sama dengan keluarga Rianto. Saat itu, Rianto masih duduk di bangku SD. Kejadian memalukan tersebut akhirnya berujung dengan damai setelah ada permintaan maaf dari sang pelaku ruda paksa ibunya. Saat itu masih ingat di kepala Rianto, Pak RT setempat yang menjadi penengah dalam masalah tersebut. Akhirnya masalah tersebut berakhir dengan hitam di atas putih, alias damai. Tak lama setelah kejadian tersebut, Ibu Rianti, sang ibu dari Rianto, dipanggil Yang Maha Kuasa. Iya, ia meninggal. Karena malu setelah kejadian itu, Yasin Fadilah pun angkat kaki dari desa selama beberapa tahun. Bertahun-tahun di perantauan, akhirnya Yasin Fadilah pun kembali ke desanya. Sekembalinya dari rantau, kemudian ia membuka bisnis toto gelap atau yang kalian kenal dengan nama togel. Sebuah judi undian yang pernah menjadi sangat populer di zamannya. Bahkan saya pun tahu, pernah masang dulu. Di samping itu, Yasin Fadilah juga dikenal sebagai pengusaha kos-kosan. Usaha kos-kosannya termasuk yang terbesar di desanya. Sekembalinya Yasin Fadilah dari rantau, yang saat itu Rianto sudah beranjak dewasa, kemudian membangkitkan kembali kenangan-kenangan buruk Rianto di masa lalu. Ditambah ejekan-ejekan kawannya yang ia terima tentang kondisi keluarganya saat itu. Lalu diam-diam rasa benci itu kemudian muncul lagi secara berlahan. Rasa benci yang tak dimanage dengan baik itu kemudian tumbuh menjadi rasa dendam. Rianto sebetulnya sempat berusaha untuk meredam rasa dendam itu, tapi rasa-rasanya ia tak mampu setelah hari-harinya selalu diwarnai dengan hadirnya kembali Yasin Fadilah, sang peruda paksa ibunya di desanya. Suatu hari Rianto secara kebetulan melihat sang kakak iparnya menyimpan sebuah pisau panjang yang biasa dipakai untuk membuka kulit kelapa, yang kebetulan saat itu disimpannya di atas lemari pakaian milik sang kakak ipar. Rianto mengintai secara sembunyi-sembunyi saat itu. Ketika dirasa sudah aman, kemudian ia pun mengambil pisau tersebut dan lalu menyembunyikannya di suatu tempat. Pisau itu rencananya akan ia pakai untuk menghabisi nyawa Yasin Fadilah. Beberapa hari setelah ia mengambil pisau itu,
Kemudian ia pergi ke sebuah gang di sekitar desanya, tepatnya di gang depan pos kamling di sebelah sawah milik Pak Munjo. Gang itu merupakan jalan yang biasa dilalui oleh Yasin Fadilah. Rencana untuk menghilangkan nyawa Yasin Fadilah saat itu batal, sebab kondisi gang itu sangat ramai oleh warga. Ia pun kembali pulang dan kembali menyimpan rencana itu lagi. Puncaknya hari Senin, tanggal 16 Desember tahun 2019, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rianto berkunjung ke rumah temannya, tak jauh dari tempat tinggalnya, untuk mengembalikan sepeda angin yang ia pinjam darinya. Tanpa disengaja, di rumah tersebut ternyata ada Yasin Fadilah terlihat sedang mengobrol dengan temannya tersebut. Mereka pun saling berpapasan dan saling menatap. Yasin Fadilah sempat menunjukkan wajah sinisnya kepada Rianto. Hal tersebut membuat Rianto marah dan emosi. Ia kemudian segera bergegas ke rumahnya, mengambil jaket biru, topi, masker, dan tak lupa sebilah pisau panjang yang runcing itu ia selipkan ke celananya. Saat itu dia hendak menuntaskan rencananya yang beberapa minggu lalu gagal ia jalankan. Ia pun berjalan ke sebuah gang itu, gang yang biasa dilalui oleh Yasin Fadilah. Di sana, ia menunggu calon korbannya sendirian. Sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Yasin Fadilah pun terlihat. Saat itu ia menggunakan sepeda motor Vario warna hitam miliknya. Dikarenakan tahu calon korbannya akan segera melintasi gang tersebut, Rianto kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon. Setelah sepeda motor Yasin Fadilah mendekat, kemudian Rianto muncul secara mendadak. Dengan gerakan melompat dan tanpa babibu, ia menghunuskan pisau runcing itu tepat di perut Yasin Fadilah sebelah kiri. Pisau yang tertancap itu tak sempat Rianto cabut kembali. Dalam keadaan panik dengan tertumpahnya noda merah di jalanan, Yasin Fadilah berteriak minta tolong. Kemudian ia melajukan sepeda motornya sambil memegangi perutnya bagian kiri yang terhunus pisau itu. Sepeda motornya ia lajukan ke rumahnya. Ia pun sempat memanggil-manggil anaknya. Setelah menjatuhkan sepeda motornya, Yasin Fadilah kemudian berjalan dan sempat mencabut pisau itu dari perutnya. Tak lama ia pun terjatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Segera keluarga korban dan warga yang panik membawa juragan Togal itu ke Rumah Sakit Bayangkara, Pusdik Sabara Porong. Beberapa jam menjalani perawatan, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Yasin Fadilah, 49 tahun, dinyatakan tutup usia. Lalu kemana larinya Rianto? Rianto yang segera berlari, kemudian ia pun lari ke rumah saudaranya, yang kebetulan rumah itu tak berpenghuni. Di sana ia pun sempat menghubungi adiknya untuk mengirimkannya sejumlah uang dan memintanya untuk mengantarkannya ke Ngoro, Mojokerto. Dari sini ia kemudian melarikan diri ke Kediri. Nah, di Kedirilah Rianto berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil kemudian memvonis Rianto dengan hukuman 20 tahun penjara karena telah terbukti telah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa secara terencana. Lalu, apakah kisah ini sudah berakhir? Belum. Atas putusan vonis hakim yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Bangil saat itu tidak membuatnya puas, kemudian Rianto mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam usaha bandingnya itu, Rianto akhirnya bisa setidaknya bernafas agak lega karena bandingnya diterima dan mengurangi masa tahanannya yang sebelumnya 20 tahun berubah menjadi 13 tahun penjara. Dan kisah ini berakhir.